kalau triangle tadi saya diingatkan waktu saya pertama kali datang di Jakarta tahun 80-an, saudara. 35 tahun yang lalu, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu yang tahun 80-an kenal yang namanya Pangeran Jakarta, saudara, hotelnya di situ ada namanya Stardust, saudara. Stardust. Saya waktu di Jakarta, ya hampir tiap minggu kita di sana, saudara. Tapi kita betul-betul datang menikmati, saudara. Lampunya putar. Diingatkan masa-masa yang masa remaja. Ya kalau yang tahun 80-an mungkin tahu. Sama dia punya yang apa nama itu? Adam. Nah, orang Indonesia keturunan Arab Purukut, saudara. Dan saya temani beberapa orang, kita hampir tiap minggu ke sana, saudara. Habis dari itu lapar nih, kita cari siapa yang ada undangan. Wah, kita bungkus yang macam-macam. Dulu kan nggak pernah pakai scan, saudara, bawa kado, saudara. Kita di Ancol, kita masuk, kita makan. Ya, itulah masa-masa remaja kita. Ya, sisi-sisi yang sangat luar biasa. Jangan gelap, kita gelap. Sisa-sisa kita menikmati masa remaja. Maka saya bilang anak-anak saya, udah nikmati masa remaja, tapi hal-hal yang positif, saudaraku. Nah, saudara, saya mau nyampe firman Tuhan jadi sharing, dari curhat, saudara. Nah, saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai pembicara, saudara, pasti banyak kita bergumul, Tuhan apa yang mesti kita sampaikan. Tapi kita bergumul supaya apa? Kita sampaikan. Kalau firman yang bagus-bagus, saudaraku, banyak sekali kita dengar di media sosial, saudaraku, itu luar biasa, saudaraku. Ya, tapi apa yang disampaikan ini suatu pergumulan. Suatu saat, saudara, kita bergumul gimana? Seringkali dalam kehidupan kita orang percaya, saudaraku, yang kita fokuskan hanya tangan Tuhan. Bagaimana mujizat hal-hal yang kurang terjadi. Itu nggak munafik, saudara. Kadang-kadang kita sebagai pembicara, kita seperti itu, saudaraku. Ya, kita mau pemanya masalah kita cepat selesai, saudara. Hutang kita cepat lunas, saudaraku, ya. Sakit penyakit kita cepat disembuhkan, saudaraku. Ya, yang nggak ada kerjaan cepat ada kerja, kita fokus kepada tangan Tuhan. Tetapi tahukah suatu saat Tuhan bilang, ini tangan Tuhan itu bersumber daripada hati Tuhan, saudara. Kalau kita mengerti arti Tuhan, yang tangan Tuhan ini selalu ada pada kita. Banyak gereja nggak mengerti hal ini, saudaraku. Sehingga mujizat di mana-mana orang berbondong-bondong datang, saudaraku. Ini nggak satu hal yang baru, saudaraku. Satu gereja ada kesembuhan segala macam. Memang betul nggak salah, saudara. Mujizat itu ada suatu tanda bahwa betul itu datang daripada Tuhan, saudara. Amin. Nah, waktu bergumul seperti itu, ya, tahukah kita hati Tuhan, saudara? Ya. Waktu yang 2 minggu, 3 minggu lalu, saudara. Bagaimana saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita tidak melihat, melihat, tetapi tidak percaya, saudara. Orang-orang Farisi, saudara. Thomas berkata dia melihat, baru dia percaya. Ya itu kita, saudara. Seringkali kita percaya sesuatu yang kita lihat, saudara. Kalau kita nggak lihat, nanti dulu. Logika kita berpikir, saudara. Nah, tapi kita bersyukur Tuhan ketika Thomas berbicara seperti itu, 8 hari kemudian Tuhan datang, Thomas ini sengaja datang kepada Thomas, lihat aku percaya Tuhan. Ya, berbahagia orang yang percaya tapi tidak melihatnya. Saya dibawa sesuatu yang mengenai seorang Rasul Paulus, saudaraku. Rasul Paulus ini, saudaraku, sangat luar biasa, saudara. Dia Rasul, murid Rasul Tuhan Yesus, saudara. Dia tidak melihat, bersentuh Tuhan secara fisik, saudaraku. Beda dengan Yohanes, Markus, Yudas, Petrus, saudara. Mereka langsung fisik ketemu dengan Tuhan, baik face to face, ikut Tuhan Yesus, mengalami pengajaran Tuhan Yesus. Tapi Paulus, saudara, tidak. Dia sama seperti Anda dan saya. Dia percaya karena dia melihat. Nah, saya mulai belajar dari apa yang Paulus lakukan, saudara. Timbul sesuatu firman. Terry, coba tampilin Terry. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Wah, bagaimana dia nggak bersentuh fisik dengan Tuhan Yesus, saudara. Tapi ketika dia lagi berjalan, tiba-tiba Tuhan datang. Wah, di situ dia mulai percaya, saudara. Pertama dia pakai kebenaran dia. Tapi dengan berjalan waktu dia bilang kebenaran yang dipercayakan Allah dalam diri dia, saudara. Ya. Kalau kita lihat dalam perjalanan Rasul Paulus, saudaraku, sangat luar biasa. Bagaimana
Dia, saudaraku, menginspirasikan seluruh manusia, umat manusia yang percaya kepada Yesus. Untuk apa? Untuk selalu berfokus kepada figur seorang Bapa, Yesus, yang ada di dalam hatinya, saudara. Makanya kalau Anda baca firman yang Rasul Paulus tulis, saudaraku, mujizat, segala hal yang supernatural itu akan mengikuti ketika kita, saudaraku, mengerti siapa Anda dan apa isi hati Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Saya mulai pelajari, saudara, dan saya menemukan, saudara, kita kalau lihat satu, saudaraku, di Efesus 3 ayat 16 dan 21, saudara. Ini dia, saudara. Mungkin Anda sudah kenal apa firman ini, saudara. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, saudara. Terus ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, ini saudaraku. Paulus, saudaraku, dia berdoa sampai hari ini, saudara. Dia mau saudara Anda dan saya mengerti bahwa Anda dan saya sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan, sangat-sangat dicintai oleh Tuhan, saudara. No? Seringkali dalam kehidupan kita orang percaya, saudara. Kalau keadaan kita umpamanya baik-baik saja, saudaraku, semuanya oke. Kita merasa, waduh, kita dekat dan Tuhan itu begitu mengasihi kita, saudaraku. Sehingga kalau ada orang yang bermasalah datang kepada kita, kita pasti berkata, oh ini orang ada sesuatu. Saya alami hal seperti ini, saudara. Amin. Bukan dari orang lain, dari orang-orang dekat dengan kita, saudaraku. Oh, ini pasti punya sesuatu. Kenapa dia mengalami pergumulan gak selesai-selesai? Nah, saudaraku, bagaimana seandainya kalau Anda dan saya, kalau kita mengalami masalah, kita mengalami hal tidak enak dalam kehidupan kita, kita berhenti di mana, Tuhan? Kamu itu begitu jauh, kenapa kau tidak mengasihi aku? Kamu bilang mengasihi aku, kenapa kau izinkan hal ini terjadi dalam diriku, saudara? Seringkali kita naikkan doa yang seperti ini, saudara. Ya, ketika saya mengetahui bahwa Brian saudara dulu aja, Tuhan di mana Tuhan? Apa kau inginkan aku sendiri? Hal yang seperti ini Tuhan kenapa terjadi? Aku sudah mengasihi engkau, aku melayani engkau, bahkan aku melakukan segala sesuatu. Aku tinggalkan pekerjaan, aku tinggal waktuku hanya fokus kepada Tuhan. Tapi kenapa? Why? Kenapa Tuhan? Ada bahasa Inggris sedikit nggak apa-apa ya. Later I can do. Salah. I can later. Pak Bagus senyum-senyum. Mau ngajar saya nggak ada waktu dia, saudara. Enggak, saudara. Cuma apa? Antar mesyo, saudara. Soalnya Pak Bagus Amerika Inggris, aku nggak suka. Aku mau Inggris ya Inggris asli, saudara. Dia kuliah di Amerika, dia senyum-senyum. Kita bisa milih dong, betul nggak? Ada dong lagi Jakarta lagi, dulu dari Bangka, saudara, lupa. Nah, saudara, betul nggak, saudara? Kita mengalami yang seperti itu, saudara. Tapi hari ini saya mau kasih tahu seperti para saya tahu, dia berdoa supaya Anda dan saya jangan sedikit pun meragukan kasih dari Tuhan. Tuhan, apapun yang Anda lakukan hari ini, saya mau katakan bahwa Tuhan Bapa, Dia tidak pernah berseberangan dengan Anda. Dia selalu ada dalam kehidupan Anda. Amin. Saya pikir Tuhan, ada kalanya kau mengizinkan aku untuk sendiri, Tuhan. Tidak, hari ini saya mengenyam. Dia ada dalam kehidupan Anda dan saya. Anda suka, Anda menderita, Anda susah. Dia ada dalam kehidupan Anda dan saya. Dia berkata, jangan takut. Aku bersamamu. Kau anakku, the princess of God. Kita putra kerajaan Allah bersama dengan Allah ada dalam kehidupan Anda dan saya. Inilah Paulus mau yakinkan Anda dan saya bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah atas apa yang Anda lakukan dan tidak lakukan.
Maka jangan cari kasih Tuhan dengan membaca Alkitab, saudaraku. Dulu kita sering, saudaraku. Anda nggak baca Alkitab aja, saudaraku. Kasihnya nggak berkurang, saudaraku. Anda baca Alkitab, kasihnya nggak bertambah. Masalahnya ketika kita tak baca Alkitab, kasih kita pada Dia yang berkurang. Untuk itu kita mesti baca Alkitab, kita sadar bahwa Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu sayang kepada kita. Kalau nggak mungkin perjamuan ini ada, saudaraku. Hari ini, apapun Anda lakukan, ingat, Tuhan tidak pernah berseberangan dengan Anda. Dia selalu Anda menopang dalam kehidupan Anda dan saya. Di 1 Yohanes berkata, bukan engkau yang mengasihi aku yang mengasihi engkau. Tinggallah di dalam kasihku dan saling mengasihi kamu. Inilah, saudaraku, hati Tuhan sebenarnya, saudara. Kalau Anda dan saya mengerti kasih Tuhan, maka Dia berkata, Dia memberi jauh melebihi dari apa yang kita doakan ketika ada kuasa di dalam diri kita. Jadi sesuatu apapun yang sediakan itu jauh Anda bisa menerima, saudaraku. Kebutuhan kita satu-satunya, saudaraku, menyadari bahwa Bapa itu begitu mengasihi kita, saudara. Nggak usah jauh-jauh, saudaraku. Sapa bapak-bapak di sini, saudara. Ya, Bapak. Pak bagus, Bapak. Seorang ayah yang baik, dia tidak mungkin mau melihat anaknya bermasalah. Dan anaknya mengalami hal yang tidak baik. Anaknya mengalami hal tidak berbahagia, saudaraku. Betul? Saya anak 5, saudaraku. Saya mau anak saya sekolah yang terbaik. Beri makan mereka yang terbaik, saudaraku. Kebutuhan mereka, saudaraku. Bahkan sebelum mereka ke sekolah, itu makanan itu mesti ada di meja, saudaraku. Alkitab katakan kita Bapa yang jahat seperti ini masih berpikir seperti itu, apalagi kita Bapa segala roh. Bukankah Dia lebih lagi menyertai dan menyediakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan Anda dan saya. Masalahnya kitanya, saudaraku, yang tidak tahu dan meragukannya, saudaraku. Seperti anak sulung dikirain, saudara, dikirain kasih Bapa itu barter, saudaraku. Tahu kan Bapak, aku ini bersama dengan Bapak, semuanya usaha Bapak aku yang ngatur. Tapi adikku yang bangsat ini yang tidak tahu kurang ajar ini, dia habisin harta Bapak. Sekarang Bapak potong kerbau sama dia. Aku enggak. Amin. Dia kira kasih Bapak itu barter, saudaraku. Kasih Bapak itu bukan barter. Makanya doa kita kepada Tuhan bukan transaksi, saudaraku. Misalnya hubungan kita dengan Dia, saudaraku. Kalau kita nggak tahu, kita pikir doa sebagai banyak kita berdoa. Jarakan doa, saudaraku. Semakin kita doa, semakin diberkati. No, doa itu bukan transaksi. Kasih Bapak itu bukan transaksi, saudaraku. Saya bersyukur bisa mengalami hidup, melihat kasih daripada Bapak dalam kehidupan saya. Enggak ada kepercayaan apapun yang seperti Yesus begitu kasihnya, saudaraku. Malaikat berdosa langsung dibuang. Kita berdosa dikirim anaknya, saudaraku. Datang ke dunia mencari orang-orang yang dikasih untuk diselamatkan. Kita semuanya, saudara, ada di ini, saudaraku. Saya berkata, Tuhan, kenapa aku tidak dari lahir percaya Yesus waktu udah SMA, udah di Jakarta. Tapi nggak ada terlambat, saudaraku. Orang yang awal menjadi terlalu, orang yang dahulu akan menjadi yang awal, saudaraku. Yang pertama, saudara, kasih dari Bapa. Dan yang kedua, saudara, Kolose 1 ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan turun ke temurun. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. 27. Kepada Allah mau memberitahukan betapa kaya dan kemuliaan rahasia itu antara bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan
kemuliaan. Kalau bahasa Inggrisnya saudara, dia bilang apa? Kristus itu bukan di tengah-tengah, tapi di dalam Anda dan saya. Ya. Paulus selalu berdoa kalau kita baca di Efesus. Tuhan, bukakan mata hati anak-anakku, agar kita bisa tahu pengharapan apa terpanggil dalam panggil sebagai orang percaya. Betapa kuat kuasanya yang ada di dalam Anda dan saya. Dan kata lain, Paulus berdoa supaya Anda dan saya mengerti bahwa Yesus ada di dalam kita. Christ in you, saudara. Enggak mungkin Anda dan saya bisa seperti Hasan tadi katakan percaya diri, saudara. Kalau Anda tidak memahami bahwa Kristus di dalam diri Anda dan saya. Saya jujur, saya dulu saudaraku paling nggak suka ngomong-ngomong sama orang. Apalagi disuruh baju firman seperti nggak bakalan bisa, nggak mau saudaraku. Malu saudaraku. Bergaul malu saudaraku. Sampai anak-anak saya juga sama agak pemalu-malu kucing saudara. Ya. Tapi ketika Anda memahami siapa Anda dan apa Yesus di dalam Anda, saudara. Itu bukan kekuatan dan kemampuan daripada Anda dan saya. Itu yang akan mengubahkan Anda, saya, untuk Anda berpercaya diri. Siapa saya di dalam Tuhan. Untuk itu kita tidak berhak dan berkuasa untuk apa? Menghakimi siapapun, saudaraku. Karena di antara orang itu ada Yesus di dalam diri dia. Kalau kita berkata buruk mengenai orang itu, kita mengatakan Yesus di dalam orang itu, saudara. Siapa kita ada di dalam Kristus, saudara. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Kristus, saudara. Wow. Anda dan saya sudah menerima kelimpahan kasih karunia, saudara. Anda hidup hari ini dari kuasa anak Yesus ada dalam diri Anda. Dengan kata lain, hati Bapa, saudaraku, untuk Anda dan saya untuk memerintah di dalam kehidupan sebagai raja dan ratu, saudara. Kalau kita mau jujur, saudara. Keadaan yang mengatur kehidupan kita, saudara. Kenapa? Karena kita lihat, kita fokus dengan panca indera kita yang kita lihat baru kita percaya, saudara. Kita berfokus seperti hal seperti itu sehingga membuat kita khawatir dan kita takut, saudara. Tapi firman ini berkata bahwa Anda dan saya seharusnya kitalah yang memerintah kehidupan ini, saudara. Paulus sadar betul hal ini, maka dia melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, saudaraku. Maka dia berkata, bukan karena kasih karunia aja, tetapi dianugerah untuk menderita bagi dia, saudara. Bagaimana kita melihat sudut pandang kita? Kalau kita melihat sudut pandang kita sebagai manusia, kita lewatin baca ini. Ini gak enak, ada penderitaan. Aku gak suka, lewat. Tapi kalau orang yang ngerti dan mengerti seperti Saudara Paulus, dia melihat dari sudut pandang Allah. Semakin besar peperangan dihadapi, semakin besar kemenangan demi kemenangan akan diraih dalam kehidupannya. Sehingga dia melihat segala hambatan, tantangan, bukan sesuatu hambatan, tapi suatu kesempatan. Dia melihat Yesus di dalam dia untuk bekerja. Christ in you ada di dalam Anda dan saya. Itulah hati Bapa, saudara. Dan lebih dalam lagi, saudaraku, firman-Nya sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau kita berfirman Tuhan sampai tercengang-cengang, saudara. Ya. Efesus 2 ayat 8. Ini sering kali kita dengar dan kita sudah mengerti hal ini, saudara. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kasih karunia, saudaraku, kita mengerti dan menyadari
Bukan karena kelayakan kita, saudara, itu hadiah cuma-cuma yang diberikan karena bukan apa yang kita lakukan. Dan untuk mendapatkan kasih karunia ini, untuk hidup di dalam kasih karunia ini, diperlu namanya iman, saudara. Dan kasih karunia iman, ini juga dua-duanya pemberian daripada Allah. Amin. Dengan iman manusia kita enggak mungkin kita bisa menjangkau apa yang Yesus lakukan di salib. Kita bisa hidup dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak tahu, saudara, untuk itu diberilah iman daripada Yesus untuk Anda dan kita hidup di dalam kasih karunia ini, saudaraku. Makanya seperti saya berkata, kita mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Inilah iman daripada Yesus, saudara. Iman Yesus ada di mana, saudaraku? Minggu kemarin saya kata iman Yesus ada di firman Tuhan. Sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Bapak itu tahu, makanya firman itu diberi kepada Anda dan saya untuk kita mengerti keberadaan kita di dalam roh, saudaraku. Karena ada roh. Firman itu perkataan Tuhan, ada roh di dalam itu, saudaraku. Untuk itu dan saya, kita harus membaca firman Tuhan hari lepas hari. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Tuhan berkata kepada Yosua, saudaraku. Bukan berarti kita duduk, 1, 2, 7, 8 jam. Bukan seperti itu, saudaraku. Sebagaimana Anda memikirkan masalah Anda tanggal 20 membayar listrik, saudaraku. Begitu Anda baca firman Tuhan. Bagaimana tanggal 10 saya membayar uang kuliah anak saya. Dari tanggal 20 mulai bergumul. Begitulah kita renungkan firman Tuhan, saudaraku. Jangan masalah yang kita pikirin, saudara. Bahwa tidur, aduh, tanggal 18 duit belum ada. Aduh, uang kuliah anak segala macam. Waduh, kontrakan habis. Ini yang kita renungkan hari lepas hari. Tetapi kita abaikan firman yang ada di dalam firman untuk menuntun Anda dan saya. Untuk kita bisa berdiri dan menguasai kehidupan apapun yang ada dan saya. Makanya Paulus tahu hari ini. Dia berkata apa? Aku suka yang namanya kesusahan. Aku suka namanya penderitaan. Nggak ada. Ini orang sinting, saudaraku. Ada? Nggak ada kecuali Paulus, saudara. Tapi orang yang dituntun Tuhan melewati segala kesusahan, kita lihat di Roma, saudaraku. Seluruh orang Romawi percaya kepada Yesus. Bahkan sampai kepada kaisarnya sendiri hampir percaya kepada Yesus. Karena ada satu orang yang mau dituntun dalam kesesatan, dalam kesusahan. Badai, topan, kesusahan bukan daripada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tahu bahwa Paulus akan menghadapi hal yang seperti itu, saudaraku. Maka dia bilang, anugerahku cukup bagi engkau. Justru tentang kelemahan, maka kuasa Allah itu bekerja dalam kehidupannya, saudara. Amin. Dan anugerah itu saat ini ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Pelimpahan kuasa yang secara cuma-cuma diberikan kepada Anda dan saya. Untuk kita menghadapi sesuatu yang tidak dapat kita hadapi dengan kekuatan kita. Maka Tuhan berkata, kuasaku, anugerahku optimal bekerja atas kehidupan engkau. Amin. Anda alami hari ini. Hari ini kita bisa ada di sini, saudaraku. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Jangan berkata bahwa ini adalah aku bekerja. Jangan berkata bahwa ini adalah kekuatanku. Jangan berkata bahwa aku punya segala-galanya. Tidak, saudaraku. Itu semua anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda. Memampukan kita untuk kita menghadapi segala apapun tantangan dalam kehidupan ini, saudaraku. Untuk itu Tuhan menentang orang yang sombong dan menganugerahkan kepada orang yang rendah hati, saudara. Rendah hati di sini, saudaraku. Orang yang absolut mempercayai firman Tuhan di luar daripada nalar dia, saudara. Sehingga apapun yang dihadapi dalam kehidupannya, dia bukan menyelesaikan dengan kekuatan dia. Tetapi ada kekuatan Allah yang selalu ada menopang dia. Ingat Daud, batu kecil, saudara, bersama dengan Yesus. Goliat gede itu bisa meninggal. Musa, tongkat bersama dengan Yesus bisa membelahkan lautan, saudara. Amin. Kalau kita baca seperti ini, masih kita minder, merasa diri kita tidak berharga. Siapa saya? Tidak, saudara. Bersama dengan Yesus, Anda luar biasa, saudara. Amin. Galatia 2 ayat 16, saudara.
Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Anda dan saya, kita dibenarkan oleh iman Yesus yang ada di dalam Anda dan saya, saudara. Bukan apa yang kita lakukan. Amin. Kalau kita tidak menyadari, saudaraku, bahwa iman kita bersandar kepada apa yang Yesus lakukan di salib, saudaraku. Kalau kita menyadari ini, saudara, hari ini, saudaraku, iman daripada anak Allah, itulah yang menghidupkan Anda dan saya hari ini, saudara. Pengertian ini, saudaraku, enggak bisa kita tangkap dengan mata indera kita, dengan perasaan kita, saudara, dengan logika kita, pikiran kita. Hanya Anda berdoa kepada Tuhan Yesus. Ini suatu misteri yang Roh Kudus yang dapat jabarkan lewat kehidupan Anda hari lepas hari, saudara. Sehingga Anda bilang, wow, yes! Yesus, Anda bilang diriku dengan iman di saat aku melihat. Wow. Kok di tengah pergumulan, saudaraku, aku bisa bersuka cita. Amin. Kita ngubah kesenangan. Kesenangan itu ada jiwa, bisa dicolong oleh iblis. Tapi damai, sejahtera, dan sukacita ada di roh. Enggak bisa dicolong oleh iblis. Keadaan apapun Anda dan saya, damai, sukacita itu mengalir memenuhi kehidupan Anda dan saya. Tapi masalahnya sering kita mengubah kesenangan, saudaraku. Bahkan dunia berkata, kalau keinginan kita semua dipenuhi, baru kita senang dan kita berbahagia, saudaraku. Itulah dunia. Itu bisa dicolong, diambil oleh iblis. Tapi damai secara sukacita ada di roh kita. Ini, saudaraku. Ketika kita diberkati, dicukupkan segala sesuatu, kita tahu kita adalah pengelola yang baik, saudara. Tapi ketika di dalam pergumulan, di dalam apapun, kita tahu, amin, apa maksud Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga damai kita, di tengah pergumulan, kita bisa, yes, thank you Lord. Makanya saya bilang kepada anak-anak saya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, saudara. Ada amin. Anak 5, saudaraku, kalau bersuruh disuruh. Nanti Terry suruh, Terry kamu siapa? Terry Fedian, Rinaldi Persela, Brian yang bontot, yang besar itu. Yang bontot disuruh, saudara. Makanya Papa bilang kalau ada hal yang penting, cepat-cepat. Orang bilang Papa bosong apa kata dia itu, ya apa? Anak 18, saudaraku. Orang tua bisa, tapi satu orang tua anak 18 nggak bisa pelihara anak orang tuanya, saudara. Bersuruh-suruh, saudara. Ya. Tapi itu orang dunia. Tapi anak-anak kita nggak bakalan seperti itu, saudara. Ada amin. Saya lihat ya anak-anak yang Tuhan percaya kepada kita percaya. Nanti ada endingnya. Ya. Tuhan, apa yang kita katakan itulah yang kita akan peroleh, saudara. Nanti ada endingnya. Ya. Amin. Anda saudara dan saya waktu membahas firman ini, saudaraku, sangat diberkati, sangat luar biasa, saudaraku. Ya. Sehingga apa, saudaraku, kalau kita secara kasat mata, secara jasmani, saudaraku, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi ketika kita melihat seperti ini, saudaraku, wah, kita kuat, kita strong. Dan yang aneh, saudaraku, masalah itu kita libas, saudaraku. Tuhan tidak pernah untuk menyingkirkan masalah Anda. Tapi Tuhan mau kalian libas itu masalah, saudaraku. Injak-injak kalau perlu, saudaraku. Amin. Itulah hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, Dia lebih besar dari masalah apapun yang Anda dan saya hadapi, saudaraku. Waktu lewat di danau, saudaraku, waktu angin topan, saudaraku, melanda, murid-murid takut. Apakah Roh Kudus sama Tuhan berkata seperti, oh iya, salah ya kayak kita suruh Tuhan Yesus ya. Mereka ada apa seperti itu? Enggak, saudaraku. Bapak tahu, Yesus sudah tahu bahwa di tengah itu akan badai, saudaraku. Dan Dia beri kekuatan kepada Yesus untuk menghadapi badai itu. Tapi kalau diserahin kepada Yesus, serah pada murid-muridnya, mereka akan tenggelam, saudara.
Amin. Yesus lebih besar dari masalah apapun yang ada di saya. Kita hadapi, saudara. Saya sering orang berkata seperti ini. Kalau kamu punya iman, tenang aja, nggak ada masalah. Betul. Itu salah, saudara. Kamu nggak bakal mengalami khawatir, mengalami masalah apapun. Kalau kamu punya iman. Itu salah besar, saudara. Bagaimana kita belajar, saudaraku, ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, masalah, kekhawatiran, ketakutan itu tidak bisa untuk menguasai kita, saudaraku. Waktu saya pertama kali terima Yesus seperti itu, saudaraku. Tapi ketika saya terjun dalam Yesus, kok seperti ini jadi orang percaya ya? Ternyata Tuhan bawa step by step. Pertama dikasih bubur, saudara. Kemudian dikasih mulai nasi, saudara. Dan akhirnya kita, wow, kita dapat Tuhan, thank you. Sekali Yesus, tetap Yesus, saudara. Iman kita nggak goyah, saudara. Amin. Ya. Kita dilahirkan kembali, sekarang hidup oleh iman daripada anak Allah. Camkan dalam hati Anda, dalam hidup kita, saudaraku. Iman anak supernatural Tuhan Allah itu sendiri, saudara. Itu sebabnya Yesus dia berkata, kau tidak memerlukan lebih banyak iman, saudara. Murid yang berkata seperti ini, tambahkan iman kami, saudara. Amin. Kita hanya perlu belajar, saudaraku, bagaimana membuat apa yang sudah kita miliki kita itu bekerja. Amin. Pak Bagus sering berkata, biarkan iman kita bekerja, saudara. Seringkali kita memanjakan iman. Kalau sama seperti saya lupa ayat kata seorang hamba, kalau tuannya belum tidur, saudaraku, itu tuannya anak pembantunya nggak boleh tidur. Kalau tuannya pulang jam 2, tetap mereka siapin, saudaraku, makanan. Kalau kita sudah makan, dia makan boleh dia tidur, saudaraku. Tetapi pembantu sekarang enggak, saudara, leha-leha, saudara. Ya, saya lihat adik saya, saudaraku, kalau istrinya sudah mulai suruh pembantunya, dia mulai bela, saudaraku. Sehingga terjadi keributan suami istri. Jujur, coba Anda, kita saking kita kasih, gini. Kita biarkan pembantu kita leha-leha. Kita biarkan iman kita, saudara. Kita manjakan dia, saudara. Amin. Di gereja itu dapat duit 1 juta. Di gereja itu ada amplop di bawah ini, ada undian. Wah, kita satu hari bisa 3 kali ke gereja itu. Dapat sembako segala macam, saudara. Kita manjakan iman kita, saudaraku. Tapi hari ini gereja seperti itu nggak proporsional, saudaraku. Dan begitu memanjakan jemaat, saudaraku. Iman yang kita miliki cukup untuk melihat sebuah pohon ara tercabut dan terbenam ke dalam laut. Amin. Masalahnya hari ini, kita tidak tahu apa yang kita miliki dan bagaimana cara untuk mempergunakan. Titik, saudara. Amin. Yohanes 15 berkata, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya, saudaraku. Kita sebagai ranting hanya menempel kepada Yesus. Dia akan mengalirkan nutrisi dalam kehidupan Anda dan saya. Tugas kita apa, saudara? Hanya menerima dari dia. Amin. Kita menempel dengan dia. Dia aliran nutrisi. Karakternya, kasihnya, segala sesuatu ada di situ, saudara. Amin. Masalahnya, saudara, kita kalau punya masalah, kita ingin, saudaraku, orang datang, peluk kita, aku berdoa buat kamu ya. Kuat ya, tenang ya. Ketika orang mendoakan kita, saudaraku, hanya di situ kita kuat. Ketika Pak Bagus pulang ke rumah, kita hadapi pertempuran sendiri, saudaraku. Nggak ada yang menemani kita kecuali firman Tuhan Yesus 24 jam. Dia menemani Anda dan saya. Sorry. Betul? Wow.
24 jam dia menyertai Anda. Yohanes Pembaptis ketika di penjara, dia mengharapkan Yesus datang setidak-tidaknya. Kirim dong satu orang. Lihat, tanya keadaanku. Tapi kenapa Yesus nggak datang? Yesus bukan tidak menghargai Yohanes. Yesus sangat menghargai Yohanes, saudaraku. Makanya murid-muridnya dibawa, saudaraku, untuk menyembuhkan orang 1 jam. Untuk menyatakan mujizat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, saudaraku. Kemudian dia berkata, kamu pulang, katakan kepada Yohanes Pembaptis. Amin. Yohanes Pembaptis dia berfokus kepada penjara. Dia lihat, saya akan mati di tangan Herodes. Ketika dia berfokus dengan masalah dihadapi, dia bimbang, dia ragu Yesus itu Mesias, saudaraku. Padahal dia yang baptisin dia. Ketika dibaptisi, merpati turun, inilah anak yang kukasihi. Amin. Dia berkata, tarik kasurnya, aku gak mampu. Kenapa dia lebih besar dari aku, saudaraku. Tapi ketika dia berfokus kepada masalah penjara, dia ragu, dia utus muridnya, saudaraku. Ketika Yohanes mengerti, menyadari bahwa Yesus begitu menghargai dia untuk dia kembali kepada firman Tuhan yang dia pernah ucapkan, saudaraku. Saya percaya ketika dia penggal kepalanya, saudaraku, dia tidak pernah mengeluh. Dia bersuka cita karena dia mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, saudara. Yesus dengan kata lain bahwa kembalilah kepada firman Allah. Karena itulah yang menghidupkan kamu, saudara. Amin. Tapi sering kali kita berfokus kepada apa? 1 Yohanes 2 ayat 15. Satu Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ini pilihan Anda dan saya, saudara. Ini pilihan. Kalau Anda dan saya hari ini kita mengasihi dunia, ini telah dibuktikan dengan seorang yang namanya Salomo. Amin. Sangat luar biasa. Dia beberapa kali bertemu dengan Tuhan dan dia yang mendirikan bait Allah, saudara. Tapi di akhir hidupnya dia terpengaruh, saudara. Akhirnya apa? Dia menyembah berhala yang istri-istrinya begitu banyak, saudara. Beda dengan Yohanes Pembaptis, saudara. Dia tidak bergeming dengan namanya kebenaran, saudara. Bahkan dia rela mati untuk kebenaran ini, saudara. Kalau hari ini, saudara, kita berfokus kepada dunia lagi menuju suatu kehancuran, saudara. Amin. Dan mulai kita melihat seperti Rasul Paulus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, saudara. Gunakan apa yang telah kau miliki. Bait Allah, apa? Kisah 3 ayat 16. Saya bilang pastilah cari yang Pak Petrus di gebeng banyak bait Allah. Saya cari datang, akhirnya ketemu, saudara. Kisah 3 ayat 16, saudara. Dan karena percaya dalam nama Yesus, maka nama itu tambah mana? Ayat 6, ayat 6. Lu masih ingat pas itu? Papa 2. 6 ya? Ya 6. Oh iya benar 6. Kok nambah 1 sih?
Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah saudara. Amin. Orang lumpuh ini keinginan dia untuk mendapat uang, saudara. Tapi Petrus sama yang penuh Roh Kudus tahu kebutuhan orang ini bukan uang, tapi kesembuhan, saudara. Ketika disembuhkan dia bisa bekerja, dia akan mengajar uang, saudara. Amin. Nah, sama dengan ada 4 orang yang mau ngendong orang lumpuh. Amin. Kemarin Pak Bagus ada singgung, saudara. Saya mulai bingung, mulai pelajaran ini, saudara. Dia lihat penuh situ. Akhirnya apa? Dia naik ke atas, saudara. Coba, saya mungkin nama Pak Bagus atau Pak Kasar Bagus. Pak, ayo pulang lah Pak. Orang begitu banyak. Nah, besok aja lah, kita pagi-pagi aja ke sini, saudara. Betul nggak, saudara? Habis rabun sampai, ya. Pak, udah lah Pak, besok lah kita pagi. Hujan. Padahal hujan itu kan bukan kenapa kehendak kita ya hujan supaya saya nggak bisa kunjungin orang itu. Tapi itu enggak. Ini kemanusiaan, kedagingan kita, saudara. Ya. Fair, saudara. Amen. Tapi orang 4 orang bawa itu, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika orang itu di depan Yesus? Loh, Tuhan bukan sembuhin dia, dosamu sudah diampuni, enggak ada kaitannya, saudara. Amin. Tapi Tuhan tahu, ketika dia mengerti hati Bapa, bahwa ini orang butuh keselamatan, butuh pengampunan, ketika orang terima, saudaraku, kesembuhan, pemulihan, itu bagian daripada Anda dan saya. Amin. Wah, kalau Anda baca ini, saudara. Jadi pahami isi hati Tuhan, saudaraku. Segala berkat rohani yang sudah diberikan kepada Anda. Dia kata lain, saudaraku. Dia rindu hatinya. Ada dan saya hidup di apa yang Tuhan disediakan dalam kehidupan dia, saudaraku. Pengurapannya, katanya kalau kita baca itu, saudara, kita diurapi. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita kepemilikan dia. Dan diberikan Roh Kudus sebagai jaminan atas apa yang ia sediakan. Wow, saudaraku. Berulang-ulang dimateraikan. Anda itu kepemilikan dia loh. Enggak ada yang bisa merebut kau dari tanganku. Kalau kalian tidak percaya, tidak ada yang dapat merebut dari tanganku dan Bapa. Wow. Dimateraikan oleh Yesus, saudaraku. Dan diberi Roh Kudus dalam kehidupan dan saya sebagai jaminan atas apa yang dia sediakan. Apa itu membuat Anda masih gelisah, saudaraku? Saya kontrak, itu ada materai di sini, saya nggak bimbang, saya tanda tangan lagi langsung. Kadang-kadang saya nggak baca apakah tulisannya itu, saudara. Karena orang banyak kecil-kecil, saudara. Saya saking percayanya, saya tanda tangan aja, saudara. Tapi dia berkata Roh Kudus sebagai jaminan. Allah itu sebagai jaminan untuk Anda hidup dalam segala apa yang disediakan, saudaraku. Makanya kadang kita berfokus kepada dunia, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita gelisah, dan sebagainya, saudara. Ini poinnya, saudara. Yohanes 14 ayat 12. Oh. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, saudara. Apa yang Petrus lakukan, kita dapat lakukan. Apa yang Rasul Paulus lakukan, kita dapat lakukan, saudara. Kalau Anda baca di Kolose itu, dimanapun Yesus ada, roh yang ada di diri kita diceritakan, mengajar orang, menceritakan orang, membimbing orang, agar orang sempurna di dalam Kristus, saudaraku. Itulah kerinduan daripada Rasul Paulus. Itu ada di dalam Anda dan saya hari ini, saudara. Amin. Pak Bagus setiap hari kirim PA mesej buat kita, saudaraku. Ajar kita PA, pimpin tuntun kita PA.
Salah satu hanya Anda dan saya mengalami yang namanya kasih karunia itu. Kasih karunia itu bukan suatu doktrin, saudaraku. Kasih karunia itu bukan pengetahuan, saudaraku. Kasih karunia bukan sesuatu senode, tapi kasih karunia sesuatu yang kita alami bersama dengan Dia. Amin. Teman saya dulu, saudaraku, ketika dia lagi hancur, dia sekuritas, saudaraku. Dia bersulit Tuhan kepada kasih orang makan. Dia buka feeding program, saudaraku. Amin. Dia bilang anak dia, turunan dia, bayar hutangnya gak cukup. Tapi ketika dia lakukan apa yang Tuhan suruh, orang tiba-tiba udah lu gak usah bayar. Lu bayar pokoknya aja. Tapi satu lagi teman, saudaraku, dia ikut dia. Lagi ngalah masalah, dia kasih orang makan. Tamat tenggelam, saudara. Di sesuatu yang apa yang Tuhan berbicara kepada si A, belum tentu itu cocok untuk kita. Makanya kita masih bersekutu dengan dia. Tanya dia, apa yang aku lakukan dan apa firman buat diriku. Jangan memakan firman yang sudah orang punya, itu buat dia. Makanya kami di sini kadang-kadang kami exciting, saudaraku. Tapi yang dengarnya, ngomong begitu apa sih? Memerintah. Gak tahu sih, ngomong sembarangan deh. Padahal kita udah berapi-api. Yang satunya, Maka kejar Tuhan, saudaraku. Amin. Tadi sampai mana ya? Dan apa yang Yesus lakukan? Anda dan saya bisa lakukan bahkan lebih besar, saudara. Amin. Dulu Yesus sama muridnya, saudaraku, kalau dia pergi kota si A, umpamanya Efesus, saudaraku, dia nggak mungkin balik lagi ke sini, saudaraku. Hanya firman yang dititipin, saudaraku. Nggak balik lagi, kenapa? Nggak ada sekarang kita transportasi seperti saat ini, saudaraku. Kita YouTube aja, semua seluruh dunia bisa tahu. TikTok kita jual baju, seluruh dunia bisa tahu, saudaraku. Nah, dulu zaman itu nggak ada, tapi saya herannya bahwa nggak ada sepatunya yang copot, saudara. Amin. Dari Yesus dapat lakukan, Anda dapat lakukan. Kenapa? Iman Yesus ada di Anda dan saya. Amin. Dulu kami pelayanan, saudaraku, pelepasan sangat luar biasa, saudaraku. Kita undang kepala orang, terima. Hari ini saya beda, saya tahu. Ada roh Allah dalam diri kamu. Kamu punya iman Yesus. Ayo bangkit bersama-sama. Amin. Kamu punya kuasa. Pak Niko punya kuasa. Sevento punya kuasa. Anda dan kita punya kuasa sama. Nggak ada bedanya. Banyak kita nggak tahu hal ini, saudara. Kita pikir kita hebat. Kita tumpah tangan, kita puja-puja orang, saudaraku. Yang majunya dia. Apa kamu nggak bisa dipulihkan? Kenapa? Karena kita terobsesi, saudaraku. Kita biarkan Roh Kudus tidur dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Amin. Itu hari ini, mari bangkit. Ada Jesus Christ in you, di dalam Anda. Ada roh Allah yang unggul di dalam Anda dan saya, saudara. Nah, intinya, saudaraku. Waduh. Firmannya baru separuh, saudara. Tapi nggak apa-apa, saya cepatin, saudara. Amsal 18:20-21, saudara. Ya, terakhir, saudara. Amsal 18:20-21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan akan memakan buahnya, saudara. Amin. Iman Yesus, saudaraku, ada hukum-hukumnya, saudara. Ya, salah satu hukumnya ini, saudara. Kita akan memperoleh apa yang kita katakan, saudara. Amin. Kenapa? Makanya kita kalau berkutat firman, kita firman ketika apapun yang terjadi, itu firman akan keluar, saudara. Amin.
Itu firman kan Tuhan. Ketika kita mengutarakan firman, saudaraku, itu bukan menggerakkan Allah. Si A itu butuh kesembuhan ya. Ntar ya. Yesus tamu dulu deh. Tidak, saudaraku. Ketika kita mengutarakan firman, saudaraku, membantu iman kita untuk kita menjangkau, mengambil apa yang Allah sediakan. Untuk itu kita bersekutu dengan orang-orang percaya, saudaraku. Di mana orang berbicara ada firman. Amin. Ketika kita baca firman, bukan menggerakkan Tuhan, tapi menggerakkan iman kita untuk kita mengambil, saudaraku. Sebagai Allah, dia sudah bergerak. Karena kita butuh waktu iman kita untuk mengambil. Saya mau katakan, Allah tidak butuh seperdetik pun. Karena dia sebagai Allah, dia menyediakan terlebih dahulu, saudaraku. Hati-hati dengan perkataan kita hari ini, saudara. Amin. Apalagi, saya belajar, saudaraku. Tapi kadang-kadang terjebak, saudara. Habis itu Tuhan ampuni. Kalau kita berkumpul, kita lihat dengan mata jasmani kita. Wow. Seritek, saudaraku. Perusahaan besar, konglomerat. Hari ini bisa tutup. Dan begitu banyak perusahaan-perusahaan di belakangnya akan tutup, saudaraku. Apalagi nanti kita lihat PPN naik. Segala semuanya dinaik. Apalagi kita lihat TikTok, si Ahok berbicara. Wow. Saudaraku. Gaji pegawai naik 6,5%, saudaraku. Hari ini 300.000 per orang, saudaraku. Bayangin, saudaraku. Begitu banyak nanti perusahaan-perusahaan akan tutup segala macam, saudaraku. Kita digenjot, memang betul, saudaraku. Enggak PBB belum bayar. Pak Buk sudah PBB. Terakhir hari ini, saudara. Kemarin terakhir. Bayar semuanya, bayar. Bangun rumah, bayar. Nanti Anda menikah, anak Anda bayar pajak, saudara. Melahirkan, kena semuanya kena pajak, saudara. Kalau kita lihat hal seperti ini, saudaraku. Apa perkataan kita keluar dari mulut kita? Wah, puasi deh. Mati deh aku deh. Aduh, nggak mungkin deh aku bisa kerja. Aduh, anak-anaknya gimana ya? Udahlah, kita pasrah. Dan hal-hal yang kutuk yang kita lontarkan, saudara. Saya pernah coba, saudaraku. Ketika saya emosi, saudara, saya berkata hal yang mengutuk, saudaraku. Saya katakan, oke, aku jual stok saya bukan dengan harga yang paling murah. Itu terjadi, saudaraku. Amin. Maka jaga perkataan kita, saudara. Saya bilang istri saya kepada anak saya, mulai kita perkatakan perkataan kita. Anak-anak saya ada anak orang yang berhasil. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Hari ini aku belum melihat mereka sebagai pekerja. Aku pernah ada pengusaha yang sangat luar biasa, saudara. Saya pernah Tuhan, Terry sebagai koko. Saya mau dia menikah terlebih dahulu. Waktu Terry belum ada punya pacar, saudara. Amin. Perkataan kita mulai katakan hal-hal yang baik. Firman, jangan mengeluh, jangan kata keputus yang keluar, saudara. Ketika kita cuci piring, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada piring yang masih dicuci, pasti ada kegiatan ekonomi di rumah saya. Aku bersyukur buat penyediaan-Mu yang melimpah. Jangan ngoceh piring, jangan dipecah-pecahin, saudara. Amin. Mulai katakan hal-hal yang baik, saudaraku. Filemon 1 yang berkata, kita mulai mengakui hal-hal yang baik siapa kita di dalam Kristus. Kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Jangan katakan kata-kata kutuk, saudaraku. Kalau emosi, jangan berpikir, jangan mengambil suatu keputusan. Jangan mengutarakan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa nahan emosi, saudaraku. Makanya kita nggak marah tuh, kita merasa, aku nggak boleh mengatakan sesuatu ketika marah. Sering dipergunakan oleh kuasa kegelapan, saudaraku. Amin. Kita akan memperoleh apa yang kita katakan. Contoh, ada suatu orang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Habis hartanya, singkatnya. Tapi ketika dia melihat Yesus, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Ya, luar biasa, saudara. Dia perkatakan, saudara. Ketika dia jamah Yesus, saudara. Yesus berkata, siapa jamah jubahku? Mungkin kita berkata, Tuhan ini main-main aja. Dia kan Tuhan, masa dia nggak tahu, saudara. Rohnya Allah, tetapi dia tinggal di dalam fisik. Dia sama seperti Anda dan saya. Anda mulai bayang renungan, saudaraku. Dia tidak tahu siapa yang menjamah dia. Tapi ada kesembuhan itu bisa mengalir, saudaraku. Dari apa? Dari perkataan iman dari wanita. Asalku jamah. Amin. Dan dia tidak sampai di situ, saudaraku. Apa yang diimanin, dia bertindak. Teman Hasan tadi ngomong apa tadi? Aku nggak hafal sih. Asubi gitu.
Dengan kata lain, orang yang percaya, dia bertindak seperti apa yang dia percayai, saudara. Saya kasih tanya lagi, dia pasti lupa. Saya di kerjaan kemarin itu, waktu ikut saudaraku, saya bingung bahasa Inggris, saudara. Amin. Orang percaya, dia bertindak seperti apa yang dia percayai, saudara. Dia percaya, saudara. Teman-temannya mungkin bilang seperti ini, gila lu. Lihat orang segitu banyak, begede-gede lagi orang Arab, saudara. Kamu semua ini jalan begini bisa. Amin. Bahkan teman-temannya, waktu dia sakit, bantu dia ke dokter segala macam. Enggak ada yang bilang dia gila tuh. Kita seperti itu, saudara, kadang-kadang, saudara. Betul nggak? Kita biarkan tubuh kita dipermak oleh dokter. Dokter sekarang kan kita tahu sendiri, saudara. Seperti adik saya, gara-gara sedikit empedu, saudara, akhirnya masuk di ICU, dia meninggal, saudara. Tapi ketika kita mulai berharap kepada Tuhan, mengenal Tuhan, orang bilang, Pak Bagus itu fanatik banget sih. Fanatik banget sih. Pak Kong fanatik banget sih. Amin. Ketika perempuan benar, gila lu, itu begitu banyak orang. Tapi dia gak peduli, saudara. Dengan berbagai risiko. Tahu Anda, kalau orang zaman dahulu, kalau haid itu kena orang, saudaraku, najis. Kamu bisa dihukum rajam, bisa mati. Tapi dia tidak peduli, saudaraku. Dengan sebegitu resiko, saudaraku, dia tetap melangkah. Tetapi akhirnya dia berhasil menjamah jubah Yesus, saudaraku. Wow. Dia menjamah itu. Dan akhirnya apa? Orang ini sembuh total, saudara. Halo? Mulai perkatakan kata-kata firman berkat, saudara. Dasar anak tak tahu diri. Udah sekolah sekali gini. Hati-hati dalam perkataan Anda dan saya, saudara. Mulai perkatakan hal yang baik. Walaupun hari ini kita belum melihat, tapi kita percaya. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta roti, akan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Amin. Jangan mengeluh, jangan katakan, mulai kata-katakan yang firman. Tapi tergantung mana yang kita kasih makan. Kalau kita kasih makan seperti kita katakan dunia, kata-kata kutuk-kutukan keluar merajalela, saudara. Tapi kalau kita membaca firman, saudara, maka yang keluar, apa yang dalam hati kita, keluar berkat. Bahkan musuh kita sekalipun, kita keluarkan berkat buat dia, saudara. Amin. Paling biasa kita senang kalau musuh kita jatuh, saudara. Tapi ketika kita mengerti kebenaran, ketika dia jatuh, kita berdoaan dia, saudara. Terakhir, saudara. Ini cara kerja, hukum Tuhan, saudara. Ada hukum alam yang namanya gravitasi bumi, saudara. Kalau Anda hari ini naik lantai CCL 15, Anda loncat, jatuh akan mati, saudara. Tuhan tidak akan pernah menghentikan gravitasi bumi sedetik pun untuk menolong Anda. Ini hukum dia, saudara. Kalau dia berhenti, Anda selamat, tapi begitu banyak orang jatuh, begitu orang akan binasa, saudaraku. Begitu juga kalau Anda dan saya pegang kabelnya yang lupa, saudaraku, Anda akan kena strum ketika kaki Anda menginjak tanah, saudara. Bukan saya, semua di sini kalau pegang akan kena strum. Begitu Tuhan, saudara. Dia tidak akan pernah menyembuhkan satu orang yang lain, tidak, saudaraku. Ada hukum-hukumnya, saudara. Masalahnya kita tidak ngerti. Kok dia itu seperti itu, kok bisa luar biasa. Amin. Tuhan gak pernah pilih kasih, saudaraku. Maka dia bilang, jadilah seperti dirimu sendiri. Mulai kita baca firman. Temukan apa yang kita miliki. Caranya bagaimana? Gak ada. Roh Kudus yang akan menjambarkan lewat kehidupan Anda. Dengan pengalaman pribadi dengan Anda dan saya. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Selama ini, jujur, aku hanya fokus kepada tangan-Mu. Tapi tidak dalam hati-Mu. Tapi ketika aku mengerti isi hati Tuhan. Ini, lu gak usah cari juga akan datang, saudara. Kenapa? Karena mujizat itu mengikuti orang yang percaya, saudara. Amin. Kebahagiaan, pemulihan, itu bagian dari kehidupan Anda dan saya.
pemain musik, udah.